Haleluya. Puji Bapa Yahweh, Shalom Aleichem. Selamat malam semuanya. Saudara bersukacita malam hari ini. Ya, haleluya. Saya lihat ada yang baru pertama kali bergabung ya. Nanti di sesi sharing dan tanya jawab nanti saudara boleh perkenalkan ya, nama ya, mungkin dari kota mana supaya kita bisa saling kenal saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yeshua HaMashiach, waktu yang lalu kita sudah sampai di sangkakala yang ketujuh, dan itu adalah sangkakala terakhir di mana peristiwa rapture terjadi di sana saudara, sesuai dengan apa yang firman Elohim telah tulis. Nah saudara, di gereja pada akhir zaman ini ada begitu banyak pengajaran tentang rapture atau kedatangan Tuhan. Ada yang mengenal yang namanya pre-tribulation. Pre-tribulation itu pengajaran yang menganut paham begini. Pengangkatan mempelai itu ada di masa sebelum masa kesukaran. Itu pemahaman yang pre-tribulation yang banyak sekali gereja saudara mempercayai hal ini. Iya nggak kedenger Abi. Masuk pakai headset meren dia mah. Pakai headset. Saya juga saudara dahulu itu lama di pengajaran yang seperti ini. Nah. Oke, lalu yang kedua saudara, ada lagi pengajaran yang dikatakan mid tribulation, di mana mereka membagi ada dua. Yang pertama masa kesukaran, lalu ada masa kesukaran besar, dan sebelum 3,5 masa yang kedua maka gereja atau mempelai Yeshua HaMashiach akan diangkat. Dan pemahaman ini juga banyak saudara, bahkan di kalangan orang yang menyembah sudah mengenal nama Tuhan yang benar Bapak Yahweh, itu juga banyak yang punya pemahaman seperti ini. Saya tidak katakan itu salah saudara, semua namanya juga punya ada hitungannya mungkin, atau pengertian secara mungkin dia menyelidiki ya. Ada pola yang mungkin saudara juga lihat gereja-gereja zaman dahulu itu ada perhitungannya, sama kayak orang yang penyembah Bapa Yahweh yang punya pola Ibrani itu juga ada pola Shemitah namanya. Dan itu semua tidak ada yang salah, kita semua boleh menyelidiki saudara ya, tetapi kita jangan menentukan, karena yang tahu itu hanya Bapa Yahweh sendiri. Dan firman Elohim katakan baik anak, malaikat tidak ada yang tahu hanya Bapa saudara. Nah lalu yang ketiga, yang pemahaman post tribulation, yaitu pengangkatan gereja itu ada di akhir daripada masa kesukaran besar. Dan ini yang akan saya sharing kepada saudara pada malam hari ini. Pemahaman seperti ini sangat tidak banyak saudara yang sepemahaman dengan pemahaman post tribulation ini. Kenapa? Karena gereja pada umumnya menganut paham pre dan juga ada sebagian mid. Tapi saya akan buktikan sesuai dengan firman Tuhan apa yang Yeshua HaMashiach sendiri katakan saudara mengenai tentang rapture ini, supaya kita punya pemahaman, supaya kita mempersiapkan diri sungguh-sungguh bahwa saudara rapture itu memang terjadi di sangkakala terakhir seperti yang firman Tuhan sudah kita pelajari pada minggu lalu, bahwa rapture atau pengangkatan itu terjadi ketika sangkakala terakhir ditiup. Nah, saya tanya sama Bapak Ibu Saudara, kalau ada sangkakala terakhir, berarti ada nggak sangkakala sebelum-sebelumnya? Pasti ada, Saudara. Namanya juga sangkakala terakhir. Kalau sangkakala terakhir, itu artinya sebelum sangkakala terakhir ada sangkakala sebelumnya. Benar nggak, Saudara? Kalau dia tulis hanya sangkakala saja, maka tentunya tidak ada yang namanya sangkakala terakhir. Itu satu-satunya sangkakala. Tapi kalau dia katakan itu adalah sangkakala terakhir, berarti ada sangkakala yang sebelum terakhir. Nah, di waktu yang lalu kalau Bapak Ibu yang mungkin tidak ikut Zoom, boleh lihat video di YouTube-nya, sudah di-upload, nanti saudara bisa ikuti. Kenapa rapture itu ada di sangkakala terakhir atau sangkakala ketujuh. Dan malam hari ini saudara, saya ingin kita melihat dulu ayat acuan kita
supaya untuk kita membahas lebih lanjut lagi, kita akan lihat terlebih dahulu satu ayat ya saudara. Nah inilah dasar ayat kita saudara, di dalam 1 Korintus 15 ayat 51 dan ayat 52. Oke? Semua bisa lihat di sini saya pakai terjemahan Indonesia Literal Translation 3. Jadi kalau saudara nggak punya, saudara bisa lihat langsung di screen ya, di layar. 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52 saya bacakan buat saudara. Demikian firman Elohim, lihatlah aku mengatakan sebuah misteri kepadamu, sesungguhnya kita tidak akan meninggal semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dengan seketika dalam sekejap mata pada sangkakala terakhir, sebab sangkakala akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dengan tubuh baka dan kita akan diubahkan. Nah saudara, perhatikan 1 Korintus 15 ini ayat 51 dan 52. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus sebuah misteri yang Tuhan nyatakan kepada Rasul Paulus, bahwa kita tidak akan meninggal semuanya, tetapi dalam sekejap mata, berarti hanya ya mungkin sepersekian detik saudara ya, saya nggak tahu itu, pokoknya dalam sekejap mata itu kayak orang kayak dia tutup mata seketika saja, hanya mungkin sekejap langsung terjadi pengangkatan. Dan dikatakan di situ saudara, pengangkatan atau rapture itu terjadi dalam atau pada sangkakala terakhir. Nah, di minggu-minggu lalu saya membahas tentang meterai 1 sampai meterai 7. Meterai 7-nya itu ada isinya 7 sangkakala. Lalu sangkakala 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan terjadi sangkakala ke-7, maka itu terjadi rapture, saudara. Ya, karena itu adalah sangkakala terakhir, dan sangkakala itu adalah peringatan terakhir bagi seluruh penduduk yang ada di bumi untuk mereka berbalik bertobat kepada Bapa Yahweh. Karena di dalam Roma dikatakan barang siapa berseru memanggil nama Yahweh, dia akan diselamatkan. Nah oke, puji Tuhan, kita akan lanjut saudara ya. Nah Bapak Ibu, saya akan kasih satu ayat buat kita semua. Ternyata kedatangan daripada anti-Hamasiah itu saudara, sebelum dia datang, yang pertama-tama yang harus kita tahu, dan ini sangat penting, yang banyak dilewatkan oleh banyak orang percaya saudara, kita harus perhatikan ayat ini. Karena sebelum kedatangan dari anti-Hamasiah atau yang orang kenal dengan antikris, saudara, kita harus perhatikan 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 4 ini. Oke, saya minta tolong mungkin satu orang membacakan. Pak Semi apa ada ya? Pak Semi ada enggak ya? Atau Pak Doni, tolong Pak Doni boleh baca Pak. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 4 Pak. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 4. Peristiwa sebelum kedatangan Tuhan kali kedua. Dan kami meminta kamu, saudara-saudara, sehubungan dengan kedatangan Tuhan kita Yesus Hamasiah dan berkumpulnya kita pada Dia, supaya kamu tidak cepat digoncangkan oleh pikiran, tidak pula ditakutkan, baik oleh roh ataupun oleh perkataan ataupun oleh surat yang seakan-akan melalui kami, bahwa seolah-olah hari Hamasiah telah tiba. Biarlah tidak seorang pun menyesatkan kamu dengan cara apapun, kecuali kamu pertama-tama kemurtadan itu datang dan manusia pendosa, yaitu anak kebinasaan itu disingkapkan, yakni dia yang menentang dan meninggikan dirinya atas segala sesuatu yang disebut ilah atau sesuatu yang disembah, sehingga dia duduk sebagai ilah di tempat kudus Elohim sambil memamerkan dirinya bahwa ia adalah Elohim. Demikian. Ya, puji Bapak Yahweh. Jadi saudara perhatikan saudara 2 Tesalonika 2 ini ayat 1 sampai 4 ya saudara.
dikatakan saudara bahwa kedatangan daripada Antihamasia atau dikatakan son of perdition atau anak kebinasaan. Nah, ini yang banyak saudara gereja di sini. Sebelum kedatangan daripada manusia pendosa atau yang dikatakan Antihamasia, ia akan menyatakan diri sebagai Elohim di tempat kudusnya. Ini saya garis bawahi saudara, saya kasih tanda merah saudara. Sebelum dia datang, saudara lihat di sini, pertama-tama harus datang dulu yang namanya murtad, saudara. Nah, ini yang banyak orang miss di sini. Jadi mereka berpikir, saudara, orang-orang akan murtad, terima tanda binatang itu ketika Antihamasia akan berdiri dan dia akan memerintah sebagai raja di dalam kerajaan yang memang di akhir zaman sudah dinubuatkan oleh kitab Daniel. Tetapi saudara, ternyata di 2 Tesalonika 2 ayat 1-4 ini dikatakan pertama-tama harus ada murtad dulu, baru manusia durhaka itu atau manusia pendosa itu akan muncul dan dia akan menajiskan bait suci yang di Yerusalem. Nah saudara, kalau kita tahu kata murtad, kita mengerti apa itu murtad, saudara ya. Saudara pasti sudah tahu apa itu murtad. Jadi sebelum manusia durhaka itu datang, maka orang akan banyak yang murtad, saudara. Berbalik daripada Yeshua HaMashiach. Lewat apa, saudara? Mereka murtad. Itu kan pertanyaannya. Kalau orang murtad hanya karena, saudara, mungkin ada yang karena dia menikah dengan orang yang tidak seiman, itu hitungannya tidak terlalu banyak. Tetapi kalau dikatakan ini murtad, ini rame-rame, saudara. Banyak yang akan murtad sebelum Antihamasia datang. Murtadnya lewat apa, saudara? Itu kan jadi pertanyaan. Nah, waktu saya berdoa dan saya menyelidiki ayat ini, saudara, ternyata Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Elohim kita, sebelum manusia durhaka itu datang, orang akan murtad lewat sistem, lewat apa yang dia lakukan untuk mengelabui manusia, sehingga akhirnya mereka bisa menerima, saudara, tanda itu, dan mereka masuk dalam sistem 666. Itulah yang dikatakan murtad sebelum kedatangan manusia pendosa. Nah, jadi kalau ada gereja, orang berpikir, orang percaya, oh tanda antikris, Antihamasia itu nanti ada ketika Antihamasia itu datang, saudara, maka mereka sudah tertipu oleh iblis. Mereka sudah tertipu oleh tipu daya daripada setan. Ini yang harus kita renungkan baik-baik, saudara. Karena firman Tuhan sudah katakan bahwa sebelum kedatangan dari manusia pendosa itu ada kemurtatan. Kemurtatannya lewat apa, saudara? Kita bisa lihat hari-hari terakhir ini. Seluruh dunia, saudara, dipaksa masuk ke dalam satu sistem. Dan orang berbondong-bondong. Tanpa itu, saudara, nggak bisa berbuat banyak, saudara. Makanya murtad itu harus ada, saudara. Sebelum nanti manusia pendosa ini akan duduk di bait suci. Nah, jadi kita harus tahu bahwa firman Elohim itu sudah nyatakan bahwa sebelum kedatangan daripada Antihamasia, murtad harus terjadi, saudara. Dan berapa banyak orang di seluruh dunia tidak lagi peduli dengan tubuhnya sebagai bait suci Elohim. Tanpa berdoa, tanpa bertanya, mereka terlalu gampang untuk memasukkan sesuatu dalam tubuhnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita, kalau kita menyadari bahwa tubuh kita ini adalah bait sucinya Elohim, tempat roh, Ruach HaKodesh, rohnya Yahweh berdiam, maka saya percaya, saudara, jangankan sesuatu benda asing, makanan pun, kalau kita makan, saudara, kita tahu, sadar bahwa tubuhnya ini adalah bait sucinya Tuhan, saudara nggak akan sembarangan makan, saudara. Karena firman Tuhan katakan bahwa siapa yang membinasakan bait suci, itu kata membinasakan di situ saya lihat terjemahannya itu menajiskan. Siapa juga menajiskan tubuh yang adalah bait sucinya Ruach HaKodesh, maka Tuhan akan binasakan dia. Nah, jadi murtad ini harus terjadi, Bapak Ibu. Banyak orang nggak sadar, mereka berpikir bahwa nanti tanda binatang daripada Antihamasia itu ada kalau dia sudah muncul dulu. Berdasarkan 2 Tesalonika 2 ayat 1-4 ini ternyata enggak, saudara.
Ternyata murtad harus ada dulu, baru manusia durhaka itu datang. Nah, oke, kita akan langsung masuk di Matius pasal 24. Saudara, kita akan bahas lebih banyak tentang Matius pasal 24 ya pada malam hari ini. Nah, saudara, kalau kita baca Matius pasal 24, ada sesuatu yang agak aneh menurut saya ya. Bukan aneh sih, tapi memang sepertinya seperti kayak tidak ada kaitannya. Kalaupun ada kaitannya, jaraknya begitu jauh. Nah, Matius 24 ini dengan perikop pertama sebelum kita baca ayat yang pertama, di situ dikatakan bait suci diruntuhkan. Jadi Matius 24 ini, saudara, berbicara tentang kedatangan Yeshua HaMasiah. Saya baca dulu ya ayat yang pertama. Di sini saya cuma taruh ayat yang kedua, tapi saya baca ayat yang pertama, saudara. Dan setelah keluar, Yeshua terus berjalan dari bait suci, dan murid-muridnya menghampiri untuk menunjukkan bangunan bait suci kepadanya. Namun Yeshua berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu melihat semuanya ini? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sekali-kali di sini tidak akan dibiarkan batu di atas batu yang sama sekali tidak akan diruntuhkan." Nah, Bapak Ibu perhatikan ayat ini. Kalau saudara lihat tadi 2 Tesalonika yang sudah kita baca, anti-Hamasia akan berdiri di bait suci, betul? Ya, nanti kita akan bahas lagi di Matius 24 ini, akan diulang kembali bahwa anti-Hamasia, dia akan, si pembinasa keji itu akan berdiri di bait suci. Sekarang pertanyaan saya, saudara, kalau anti-Hamasia akan berdiri di bait suci, lalu bait sucinya ada di mana, saudara? Sedangkan kalau kita baca Matius 24 ini ayat 2, itu sejak zaman Yeshua HaMasiah, bait suci yang kita tahu yang kedua ini, itu sudah dirobohkan, saudara. Kenapa sebelum kedatangan daripada anti-Hamasia, bait sucinya sudah roboh, saudara? Memang nanti akan dibangun kembali lagi bait suci yang ketiga, sesuai dengan apa yang mungkin saudara sudah pernah dengar ya, lihat di YouTube. Dan memang anti-Hamasia akan berdiri di bait suci yang ketiga di Yerusalem. Tetapi izinkan saya mengajak saudara untuk kita melihat kenapa jarak daripada bait suci yang dirobohkan ini kan sekitar tahun 70 Masehi kalau nggak salah ya. Jadi setelah Yeshua HaMasiah terangkat ke surga, 70 tahun kemudian baru bait suci ini dirobohkan, saudara. Lalu kalau dikaitkan dengan sekarang, kenapa ada begitu jarak yang sangat jauh sebelum kedatangan daripada anti-Hamasia ini? Nah, saya waktu berdoa, saya ingat tadi 2 Tesalonika yang kita sudah baca, saudara, tadi ya, bahwa murtad itu akan mendahului kedatangan daripada si anti-Hamasia. Nah, Bapak Ibu, ingat nggak perkataan Tuhan Yeshua begini, rombak bait suci ini aku akan membangunnya dalam 3 hari. Jadi sejak zaman Yeshua HaMasiah, saudara, itu terangkat ke surga, maka bait suci itu sudah dirobohkan. Tetapi Bapak Ibu, bait suci yang dimaksudkan oleh Yeshua HaMasiah di sini itu sebenarnya adalah tubuh kita yang telah ditebus lewat karya penebusannya di kayu salib. Maka saudara dan saya menjadi tempat kudusnya Elohim. Amin, saudara. Jadi bisa lihat ya, bisa lihat perbedaannya. Yeshua tidak berbicara soal bait suci yang berbentuk bangunan, saudara. Dia katakan robohkan bait suci ini dalam 3 hari aku akan membangunnya. Dan lewat kebangkitannya mengalahkan maut. Maka berdirilah bait suci Elohim yang kudus, yaitu saudara dan saya. Tempat di mana Ruach HaKodes berdiam. Nah, lalu apa hubungannya dengan kedatangan Yeshua HaMasiah ketika bait suci ini dikatakan dirobohkan? Saya baca, saudara, kata diruntuhkan di sini atau dirobohkan itu sama pengertiannya dengan dinajiskan. Sama kan dengan 1 Korintus 3:16. Jadi tubuh kita ini, saudara, yang adalah bait suci, tempat Ruach HaKodes berdiam, itu bisa dinajiskan kalau kita nggak jaga, saudara. Kalau kita tidak jaga, tubuh ini yang adalah bait suci itu bisa dinajiskan.
Saudara, perhatikan Matius 24 ayat 2 di sini, kata diruntuhkan atau dirobohkan di sini, dia pakai kata dinajiskan. Lewat apa dinajiskannya, saudara? Kalau di masa kedatangan Yeshua HaMasyiah nanti yang kedua kali, ya, sebelum nanti dia akan rapture kita, saudara, ya, kan nanti HaMasyiah akan datang terlebih dahulu. Nah, sebelum bait suci ketiga berdiri di Yerusalem, apa yang dinajiskan, saudara? Bait suci apa yang diruntuhkan dimaksud dalam Matius pasal 24 ini? Saudara bisa nangkap nggak apa yang saya katakan malam hari ini? Bisa nangkap? Tolong angkat tangan yang bisa nangkap. Atau masih bingung nih, saudara? Jadi sebelum kedatangan daripada pembinasa keji itu yang akan menajiskan bait suci secara fisik di Yerusalem, maka saudara di Matius 24 ini dicatat bait suci dirobohkan atau dinajiskan. Maka ini berkaitan sebenarnya dengan 2 Tesalonika 2 yang tadi kita sudah baca, bahwa akan datang murtad dan bait suci Elohim, tempat Ruach HaKodes berdiam, yaitu tubuh kita, itu akan dinajiskan, saudara. Makanya ada namanya murtad, saudara. Nah, ini banyak orang yang miss, saudara. Bait suci di dalam Matius pasal 24 ini sebenarnya Tuhan mau berkata bukan berbicara soal bangunan. Seperti apa yang dia katakan kepada murid-muridnya. Rombak bait suci ini, aku akan bangun dalam 3 hari. Jadi sebenarnya yang Tuhan maksudkan di dalam Matius pasal 24 ini, bait suci yang dirobohkan itu dinajiskan. Saudara, anti HaMasyiah sebelum dia datang, dia akan membawa orang murtad lewat sistem yang dia sedang bangun hari-hari ini. Dan banyak orang tertidur, banyak gereja tertidur, mereka tidak menyadari murtad itu sudah datang dan menajiskan bait suci Elohim, yaitu tubuh manusia. Makanya kalau kita baca firman Tuhan, saudara, kalau saudara lihat kata dirobohkan, diruntuhkan di sini, saudara tidak menyelidiki bahasa aslinya, maka saudara akan punya pemahaman, oh ada bait suci yang berbentuk secara fisik. Tidak, saudara. Karena Tuhan sendiri yang berkata bahwa bait suci itu adalah tubuh kita. Maka lewat murtad ini, saudara, bait suci akan diruntuhkan atau dinajiskan lewat tanda yang dunia berikan. Dan banyak orang tidak menyadari hal ini, saudara. Tapi kita akan melihat bahwa Matius 24 ini adalah satu kesatuan. Urut-urutannya sangat jelas tentang kedatangan Tuhan. Sebelum masa rapture ada masa-masa yang sukar, di mana sebelum masa sukar akan terjadi begitu banyak orang murtad dan bait suci, yaitu tubuhnya, dinajiskan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan kita, jadi di Matius 24 ini dimulai dengan bait suci yang dirobohkan. Setelah bait suci ini diruntuhkan, yang adalah bait suci sebenarnya adalah tubuh kita, saudara, yang dinajiskan dengan tanda itu, maka saudara kita akan lihat mulai dari ayat yang ketiga, saudara, akan masuk yang namanya permulaan penderitaan. Nah, ini saudara saya ingin share malam hari ini. Kalau saudara lihat di ayat 3 ini kan permulaan penderitaan. Lalu di ayat 15 itu pembinasa keji, ya, dan HaMasyiah palsu atau Yeshua palsu, ya, yang menyatakan diri sebagai Tuhan. Lalu saudara baca ayat 9 itu kedatangan anak manusia. Oke, kita akan bahas Matius pasal 24 ini. Jadi dibuka dengan dirobohkannya bait suci. Dan saya sudah jelaskan tadi bahwa bait suci di sini sebenarnya bukan berbentuk secara fisik. Karena nanti yang akan dinajiskan secara fisik itu bait suci yang ketiga. Jadi bait suci yang dimaksud dengan firman Tuhan di dalam Matius pasal 24 ini adalah sesungguhnya bait suci tempat berdiam Ruach HaKodes. Saudara nanti boleh cari yang suka menyelidiki kata diruntuhkan di sini itu sama dengan dinajiskan, saudara, ya. Oke, lalu kita akan masuk di ayat yang ketiga, saudara. Setelah bait suci diruntuhkan atau dinajiskan, bukan secara fisik, ya, saudara, ya. Lalu dimulailah yang dikatakan permulaan
penderitaan. Ini yang saya sebenarnya katakan kalau permulaan penderitaan di sini saudara itu sebenarnya adalah tribulation. Jadi kalau pengertian saya itu bukan tribulasi atau tribulation yang 3,5 tahun pertama, lalu great tribulation itu adalah 3,5 tahun yang kedua. Tetapi kalau menurut pemahaman saya, justru permulaan penderitaan itulah yang dikatakan dengan tribulation. Masa yang sukar. Sebelum nanti ada yang masa lebih sukar lagi, saudara. Nah, kita akan lihat, saudara, urut-urutannya ya. Setelah bait suci dinajiskan, yaitu bait suci tempat Ruach HaKodes berdiam. Lalu, saudara, kalau kita baca Matius 24, ayat 3 dan sampai ayat yang kelima. Di permulaan penderitaan itu, saudara, apa yang terjadi di masa tribulasi itu? Peristiwa-peristiwa apa yang akan terjadi? Jadi kalau saudara baca mulai ayat 3 sampai ayat yang kelima, saudara, hal yang pertama yang terjadi di masa permulaan penderitaan itu banyak orang akan datang memakai nama Elohim. Banyak orang berkata bahwa mereka adalah Yeshua HaMashiach. Ini ngeri, saudara. Sekarang saya tanya kepada kita semua yang hadir dalam Zoom ini, kira-kira menurut saudara ada nggak hari-hari ini orang yang sudah datang memakai nama Elohim dan mereka berkata bahwa mereka adalah Yeshua HaMashiach? Ada. Berarti kita sudah masuk belum, saudara, di permulaan penderitaan? Sudah. Tapi saya belum berkata ini adalah masa 1x7 masa, karena 1x7 masa seperti yang kita sudah belajar itu harus masuknya atau munculnya anti Hamashiach, itu meterai pertama yaitu kuda putih harus muncul. Jadi masa permulaan penderitaan ini yang dikatakan tribulasi, yang pertama tadi, saudara, adalah banyak orang akan datang membawa nama Yeshua HaMashiach. Dan sebelum ini terjadi ada kemurtatan. Jadi ini urut-urutannya. Menurut saudara, murtad sudah terjadi belum? Sudah, Mbak. Sudah. Setelah murtad terjadi, maka kita akan masuk dalam permulaan penderitaan ini, saudara, sesuai dengan Matius 24. Lalu yang pertama, banyak orang akan memakai nama Elohim, berkata mereka adalah Yeshua HaMashiach. Sangat banyak, saudara, di YouTube yang mengaku adalah pangeran ilahi, yang mengaku dirinya adalah Yeshua HaMashiach. Saudara, ini memang Tuhan katakan di permulaan penderitaan ini akan terjadi. Jadi kalau saudara melihat hal ini, ada murtad, lalu ada orang-orang yang datang membawa nama mereka adalah Yeshua HaMashiach, maka ketahuilah, saudara, kita sedang masuk di dalam permulaan penderitaan. Oke, poin yang kedua, saudara, apa yang terjadi di dalam permulaan penderitaan? Lihat di screen, ayat Matius 24 ayat 6. Tolong Ibu Marena boleh baca, Bu. Matius 24 ayat 6, dan kamu akan segera mendengar peperangan dan berita-berita perang. Perhatikanlah, janganlah ketakutan, karena seharusnya lah semuanya itu terjadi, tetapi hal itu belumlah kesudahannya. Ya, jadi hal yang kedua, saudara, akan ada peperangan, bangsa bangkit melawan bangsa. Tetapi dikatakan itu belumlah kesudahan, karena kita masih ada di permulaan penderitaan sesuai dengan Matius pasal 24. Nah, menurut saudara, poin kedua ini, peperangan bangsa bangkit melawan bangsa, sudah terjadi belum? Halo? Sudah. Saudara, kalau saya tanya boleh buka mic, nanti jawab ya. Jadi kalau menurut saudara, kita sepakat bahwa poin kedua ini pun sudah terjadi, saudara. Berarti kita sedang ada di masa permulaan penderitaan, saudara. Hati-hati, saudara, ini waktu sangat-sangat singkat. Saya mau berkata, Bapak Ibu yang bergabung malam hari ini, saudara, ini bukan satu kebetulan. Kita harus memahami tanda-tanda zaman ini supaya kita jangan mudah disesatkan, saudara, ya. Oke, jadi poin kedua ini, akan ada peperangan, bangsa bangkit melawan bangsa, ini sedang terjadi. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa ini belum kesudahannya. Berarti masih ada lagi. Benar, saudara? Ya, oke. Kita lihat sekarang Matius pasal 24 ayat yang ke-7. Poin ketiga, apa yang peristiwa yang terjadi di dalam permulaan penderitaan di Matius 24 ini ayat 7. Boleh Pak Doni tolong bacakan lagi, Pak?
Matius 24 ayatnya yang ke-7. Karena bangsa akan dibangkitkan melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi kelaparan dan wabah penyakit dan gempa bumi di berbagai tempat. Oke, poin ketiga saudara, ada kelaparan, ada wabah penyakit, ada gempa bumi di berbagai tempat. Menurut saudara, sudah terjadi belum hal ini? Sudah, hamba. Sudah. Sudah. Saudara, hati-hati saudara, kalau kita sudah ada di poin-poin ini, nanti saudara akan kaget sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus HaMasiah sendiri. Tiba-tiba pembinasa keji itu akan segera muncul. Jadi kelaparan, wabah penyakit, gempa bumi ini sudah terjadi saudara. Bahkan tahun 2024 saudara harus berdoa karena akan ada next pandemi yang sangat dahsyat saudara. Dan ini saya merasakan bahwa di alam roh itu terjadi sesuatu yang sangat luar biasa saudara. Kita harus mempersiapkan hidup kita sungguh-sungguh. Tidak ada waktu lagi saudara kita santai. Tidak ada waktu lagi kita main-main saudara. Ini poin-poin ini semua sudah digenapi. Kalau saudara menyelidiki dan mengikuti perkembangan zaman, maka sesungguhnya poin-poin ini sedang digenapi. Oke, lanjut ke poin 4 saudara. Matius pasal 24 ayat 9. Boleh Ibu Sofi tolong bacakan Bu? Ya. Matius 24 ayat 9 Bu. Ya. Matius 24 ayat 9. Kemudian mereka akan menyerahkan kamu ke dalam kesukaran, dan mereka akan membunuh kamu, dan kamu akan dibenci oleh semua bangsa karena namaku. Ya. Saudara, orang benar akan diserahkan kepada kesukaran, aniaya, dan bahkan akan datang waktunya mereka akan dibunuh oleh karena nama Elohim, namanya Tuhan. Ini sedang digenapi dan akan terus digenapi. Amin, saudara. Saudara sudah mulai merasakan hari-hari ini orang yang memanggil nama Tuhan akan semakin dianiaya, saudara, dan akan diserahkan kepada kesukaran, di mana saudara kita akan dituntut untuk mengikuti sistem dunia ini. Kalau tidak, saudara akan tidak bisa saudara berbuat banyak. Makanya banyak saudara orang yang sudah mulai pindah ya dari kota-kota besar karena mereka mulai merasakan bagaimana masa-masa yang sukar ini terjadi. Saudara lihat di daerah kami ini terjadi juga kelangkaan gas. Dan kalau orang mau beli gas itu saudara dia harus sertakan KTP dan KK saudara. Ini kita sedang digiring masuk dalam sistem ini. Dan kalau kita nanti ditemukan saudara tidak ada tanda itu, maka saudara boleh punya kompor gasnya, saudara nggak bisa beli gasnya. Saudara boleh punya rumah, saudara nggak bisa beli token listrik. Saudara boleh punya mobil, saudara tidak bisa membeli bensin. Ini kita sedang digiring saudara ya. Oke, poin yang kelima saudara, Matius 24 ayat 10. Boleh Ibu Mariana tolong baca Bu. Matius 24 ayat 10. Dan pada waktu itu banyak orang akan tersandung dan mereka akan mengkhianati seorang terhadap yang lain dan akan membenci seorang terhadap yang lain. Menurut saudara kira-kira ayat ini sudah digenapi belum saudara? Sudah, hamba. Sudah. Saling menyerahkan, saling membenci. Bahkan banyak orang yang akan tersandung saudara. Ini sudah terjadi dan sedang digenapi hari-hari ini. Bapak Ibu, kita harus buka mata kita untuk melihat bahwa ini waktu yang sudah sangat-sangat singkat. Dan di luar sana masih banyak orang Kristen, orang yang mengaku percaya Yesus HaMasiah atau Yesus Kristus yang orang banyak lebih kenal. Tetapi mereka masih tertidur, saudara. Padahal Matius 24 ini sedang menggenapi penggenapannya, saudara. Dan masih banyak gereja yang tertidur, ya. Oke, kita lanjut ayat yang ke-11. Pak Doni, tolong baca lagi, Pak. Ayat yang ke-11. Dan banyak nabi palsu akan dimunculkan dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya. Nabi-nabi palsu akan muncul. Nabi ini siapa saudara? Nabi itu kan penyambung lidahnya Elohim harusnya. Berarti harusnya mereka orang-orang yang membawa pesannya Tuhan, firman. Artinya mereka ini hamba-hamba Tuhan. Harusnya mereka menyampaikan pesan yang benar. Saudara, muncul nabi-nabi palsu yang akan menyesatkan banyak orang percaya di akhir zaman.
dan akhirnya mereka menyerahkan bait suci, tempat Ruach HaKodes berdiam, untuk dinajiskan. Tadi yang saya sudah bahas di awal ya saudara ya. Jadi kemunculan daripada nabi-nabi palsu ini saudara, jangan heran saudara bukan akan melihat orang yang baru tiba-tiba muncul dari entah dunia mana, entah berantah tiba-tiba muncul dan dia menyesatkan banyak orang. No saudara, saya mau katakan nabi-nabi palsu ini mungkin saudara banyak kenal sebagai orang-orang yang memberitakan firman tadinya, tapi mereka akan menyesatkan banyak orang saudara. Dan banyak orang akan tersandung, banyak orang akan murtad oleh karena pengajaran daripada nabi-nabi palsu ini yang berkata, tanda anti Hamasiah nanti akan terjadi setelah anti Hamasiah itu muncul. Saudara lihat, ini belum anti Hamasiah belum muncul loh saudara. Iya kan? Nanti kita akan bahas sampai ke bawah, baru anti Hamasiah akan muncul. Di poin ini, masa awal daripada kesukaran ini anti Hamasiah belum muncul saudara. Tapi sistemnya sudah berjalan. Oke, lalu lanjut poin yang ketujuh, Matius 24 ayat 12, saudara. Boleh dibacakan, Ibu Sofi, boleh Bu? Matius 24 ayat 12. Ya, baik. Matius 24 ayat 12. Dan karena berlipat gandanya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Berlipatnya kedurhakaan, kasih orang menjadi dingin. Saudara, ini digenapi belum saudara? Sudah hamba. Sudah. Ya. Saudara, di daerah kami, di kota tempat saya tinggal, saya bukan di kota sih, di pinggir, tapi di kota provinsinya itu rawan sekali sekarang saudara. Banyak terjadi tindak kejahatan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Kasih orang menjadi dingin. Anak tidak lagi menghormati orang tua, saudara. Bahkan saudara, orang saling garang satu dengan yang lain. Hanya karena perkara-perkara sepele, orang itu bisa saling bunuh, saudara. Dan itu tandanya bahwa kalau kasih itu sudah menjadi dingin, dan kita ada di awal dari masa kesukaran, Bapak Ibu. Jadi kalau kita ada di masa-masa seperti ini, saudara melihat ya terjadi tindak kriminal yang semakin tinggi, ya orang susah mencari uang, saudara, sehingga akibatnya terjadi tindak kriminal semakin naik, saudara, semakin tinggi. Bahkan di tempat kami ini, saudara, setiap hari ada kasus pembunuhan, saudara, ngeri sekali. Ada anak-anak yang tidak lagi hormat sama orang tua, bisa berkata-kata yang kurang pantas, saudara. Itu terjadi di awal-awal dari masa kesukaran. Lalu poin yang terakhir, saudara, di ayat yang ke-14. Jadi kita sepakat bahwa poin 7 ini sudah terjadi ya, Bapak Ibu. Oke, Pak Doni tolong bacakan Matius 24, Pak, ayat 14. Ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia sebagai kesaksian bagi semua bangsa, dan kemudian akan datang kesudahannya. Ya. Tuhan. Oke, puji Tuhan. Jadi di poin yang ke-8 yang terakhir, saudara, ini di bagian ini, awal dari masa kesukaran, yaitu Injil diberitakan sampai ke ujung dunia. Nah, Bapak Ibu perhatikan teknologi zaman sekarang, kita boleh Zoom, ada yang bisa live streaming Facebook, bisa live streaming di YouTube, dan lain sebagainya. Saudara, kalau melihat penyebaran daripada teknologi internet, itu kurang lebih, saudara, sudah hampir mencakup seluruh bumi. Hampir setiap negara, bahkan yang di pelosok sekalipun, itu sudah bisa mengakses internet, betul saudara? Jadi, di samping ada penginjilan-penginjilan di suku-suku yang terpencil, pembagian kitab suci sampai ke pelosok-pelosok, bahkan sampai di negara-negara yang paling terpencil, saudara, itu sudah terjadi. Maka Injil ini sudah sampai ke ujung dunia. Walaupun saya nggak tahu berapa persentasenya, saudara ya, tapi yang jelas Injil ini sedang diberitakan dan sudah mencakup 90% orang di seluruh dunia bisa mengakses, saudara,
internet dan mereka boleh mendengarkan Injil. Mereka boleh mendengarkan firman Elohim. Jadi poin ke-8 ini saya sangat yakin dan percaya itu sudah digenapi. Amin Bapak Ibu. Lalu kalau poin-poin ini sudah terjadi saudara ya, yang tadi kita sudah baca dari yang pertama, banyak yang datang pakai nama Yeshua Mesia, ada peperangan, ada kelaparan, wabah, penyakit, gempa bumi, lalu orang saling menyerahkan saudara, ada aniaya, ada orang tersandung saling membenci, lalu nabi-nabi palsu akan muncul, kasih menjadi dingin, lalu Injil diberitakan sampai ke ujung dunia. Maka ketahuilah bahwa masa atau awal daripada kesukaran itu sedang kita jalani. Berarti kita ada di mana saudara? Ada di masa ini. Oke, sebelum saya akan lanjut saudara ke ayat yang keberapa tadi ya? Terakhir kita di ayat 14 ya. Sebelum kita akan masuk ke ayat 15, saya akan bawa saudara lihat dulu nubuatan daripada Nabi Habakuk yang terdapat di dalam Habakuk 3 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Lalu saya loncat ayat 12 sampai ayat 13. Saya baca ya buat saudara ya. Elohim datang dari Teman, dan Yang Maha Kudus dari Gunung Paran, Selah. Keagungannya menutupi langit dan kepujiannya memenuhi bumi. Dan kecemerlangannya adalah seperti cahaya. Tanduk-tanduk miliknya keluar dari tangannya, dan di sanalah persembunyian kekuatannya. Di depannya berjalan wabah penyakit, dan kobaran api keluar di belakang kakinya. Dia berdiri dan mengukur bumi, dia mengawasi dan membuat bangsa-bangsa terguncang. Dan gunung-gunung dari zaman purba akan berpencar-pencar. Bukit-bukit yang berabad-abad lamanya akan sujud menyembah. Jalan-jalannya adalah kekal, dengan penuh amarah engkau akan berjalan, melintasi bumi dengan keberangan. Engkau akan menginjak-injak bangsa-bangsa. Engkau muncul untuk keselamatan umatmu, untuk keselamatan umat yang engkau urapi. Engkau menghancurkan bagian atas rumah orang-orang fasik dan membuka dasarnya sampai ke atas. Selah. Saudara perhatikan Habakuk ini. Ini adalah nubuatan kedatangan Yeshua HaMasiah. Ketika dia berjalan saudara, di depannya itu ada wabah penyakit. Betul? Kalau terjemahan yang lainnya saudara, ini kobaran api, di belakangnya ada demam. Jadi ini sudah terjadi belum saudara? Kedatangan Tuhan di depannya berjalan wabah penyakit sampar. Dan dia mengguncang semua gunung-gunung, bukit. Ini berbicara saudara, orang-orang yang punya kekuatan secara ekonomi, materi dan lain sebagainya, itu diguncang saudara dengan kedatangan daripada Yeshua HaMasiah. Tetapi sebelum dia datang ada wabah berjalan. Nah saudara, dia akan menginjak bangsa-bangsa, tetapi ingat bahwa Tuhan datang untuk menyelamatkan orang yang dia urapi, yaitu saudara dan saya. Jadi kedatangan Tuhan, kalau ada orang bilang begini, Pak, jangan selalu memberitakan tentang kedatangan Tuhan dong, maksudnya kayak jangan menakut-nakuti jemaat. Loh, kedatangan Tuhan bukan sesuatu yang menakutkan bagi orang percaya. Sesuai dengan Habakuk 3 bahwa dia akan datang menyelamatkan kita justru saudara. Ketakutan, kalau orang takut berarti dia tidak siap saudara. Tapi bagi orang yang menanti-nantikan Tuhan Elohim, kedatangan daripada Yeshua HaMasiah yang diawali dengan penyakit sampar, itu akan membawa kita kepada karya penyelamatan saudara untuk dibawa dalam peristiwa rapture. Maka kalau saudara baca Habakuk pasal 3 ini, selanjutnya saudara nanti baca sendiri. Habakuk begitu mendengar kedatangan Elohim dengan begitu dahsyat saudara. Bumi bergetar, gunung-gunung bergetar, bukit-bukit bergetar saudara. Habakuk katakan, dia menggigil ketakutan saudara. Takut, ada rasa takut itu. Tetapi dia katakan begini, dengan diam aku akan menantikan hari kesukaran besar itu yang akan datang, yang akan seperti bergerombol menyerang bangsaku. Lalu kalau saudara baca ayat-ayat terakhir, dia bersuka cita, dia katakan sekalipun
pohon ara tidak berbuah, sekalipun lembu terhalang dari kurungan atau kandang, tetapi aku akan beria-ria di dalam Elohim. Jadi Nabi Habakuk mendapatkan visi dari Elohim, penglihatan tentang kedatangan Tuhan, di mana kita akan masuk di masa-masa yang sukar, di mana Tuhan akan mengguncang bumi ini lewat peristiwa-peristiwa alam yang sangat dahsyat, tetapi ada jaminan bagi orang-orang yang selalu berharap menantikan Tuhan. Dikatakan sekalipun pohon ara tidak berbuah, saudara, itu menandakan masa-masa yang sukar, tetapi kita yang percaya kepada Elohim akan dipelihara lewat pertolongan supranatural. Amin, Bapak Ibu. Jadi gambaran daripada Habakuk pasal 3 ini menyambung apa yang ditulis dalam Matius pasal 24 tadi yang kita baca, ayat 1 sampai ayat yang ke-14, saudara. Dan itu semua sedang digenapi hari ini. Betul? Lalu kalau sudah digenapi, tadi kita sudah baca poin 1 sampai poin 8. Kita akan masuk sekarang, saudara, ke ayat 15. Nah, ini dia. Matius pasal 24 ayat 15 ayat 16. Tolong Ibu Mariana bacakan. Matius 24 ayat 15. Oleh karena itu, bila mana kamu melihat pembinasa keji yang dibicarakan oleh Nabi Daniel tengah berdiri di tempat yang kudus, siapa yang membaca biarlah dia memahaminya. Ya, saudara, jadi pembinasa keji muncul nanti di ayat 15. Sekarang pertanyaan saya, saudara. Masa awal kesukaran tadi belum ada anti-Hamasia, betul? Apakah gereja sudah di rapture? Belum. Belum, saudara. Itu masih awal dari masa penderitaan, kesukaran. Jadi kita akan lewati semua poin-poin tadi itu, Bapak Ibu. Seperti yang sudah dituliskan oleh Nabi Habakuk tadi, yang kita sudah baca. Nah, anti-Hamasia itu akan muncul di ayat 15 ini. Nah, pembinasa keji yang dibicarakan oleh kitab Daniel, dia berdiri di tempat kudus, saudara. Dan dia akan menajiskan secara fisik. Jadi perhatikan Bapak Ibu. Tadi saya membahas bait suci yang dirobohkan, yang dinajiskan itu berbicara adalah tubuh. Jadi kalau iblis, dia kan juga tahu strategi peperangan, saudara. Jangan main-main, dia juga itu tahu strategi peperangan. Kalau saudara yang sering mungkin ikut peperangan secara roh, kita pasti tahu bahwa kalau kita berperang di dalam alam roh, saudara, kita merebut sesuatu di alam roh, maka itu manifestasinya akan terjadi di nyata, kehidupan nyata. Nah, iblis tahu Bapak Ibu, untuk dia bisa berdiri di bait suci yang ketiga yang akan dibangun di Yerusalem, Bapak Ibu perhatikan baik-baik, maka yang pertama-tama dia rebut itu adalah secara roh, yaitu bait suci yang tempat berdiamnya Ruach HaKodes. Saudara bisa paham hal ini? Dia tidak semena-mena langsung tiba-tiba muncul di bait suci ketiga, dia menajiskan bait suci ketiga. No, saudara. Secara di alam roh, dia terlebih dahulu harus membuat orang-orang murtad, dan bait suci tempat roh Yahweh berdiam, yaitu Ruach HaKodes, itu dinajiskan terlebih dahulu. Baru secara fisik dia akan mendiami bait suci yang akan dibangun di Yerusalem. Tadi saya share di grup WhatsApp tahun lalu kalau nggak salah ya. Di Yerusalem mereka sudah melantik ada 9 imam, dan lembu merah itu mereka sudah persiapkan, saudara. Jadi secara waktu Israel mereka merayakan kemerdekaan, mereka itu sudah bait suci yang fondasinya itu mereka sudah buat, saudara. Jadi dia akan menunggu kapan dibangunnya. Itu waktu anti-Hamasia muncul, dan dia membuat satu perjanjian, nanti saya akan kasih ayatnya, perjanjian damai 1 kali 7 masa, maka kita akan masuk di Great Tribulation. Nah, kalau yang tadi poin-poin 1 sampai 8 itu masih di awal daripada masa kesukaran. Nah, jadi anti-Hamasia ini, saudara, akan muncul dan dia akan menajiskan bait suci. Saudara, saya melihat dari situs Israel
365.com kalau nggak salah tadi saya sempat share ya, bahwa mereka mengusahakan saudara tahun 2024 di saat perayaan Pesak atau Paskah itu diusahakan mereka sudah berdiri bait suci ketiga. Saudara lihat ini waktunya, kalau poin 1 sampai 8 kita sedang alami sekarang, dan kalau itu direalisasi tahun 2024 nanti saudara, saya tidak katakan 2024 ya, tapi itu kan rencana mereka ya. Jadi kalau andai kata itu digenapi, maka saudara Matius 24 ayat 15 ayat sampai 16 ini akan segera digenapi Bapak Ibu. Jadi jangan saudara berpikir pembangunan bait suci di Yerusalem peletakan dasar dulu, bangun ini dan memakan waktu sekian tahun. No. Mereka bangun itu saudara parsial, bagian demi bagian. Sudah dipersiapkan. Jadi ketika nanti ditandatangani perjanjian 1x7 masa di mana Israel diizinkan untuk mendirikan bait suci, maka mereka tinggal pasang seperti orang pasang puzzle aja saudara. Perkiraan saya hanya memakan waktu bulanan, tidak akan masuk tahunan saudara. Jadi hati-hati saudara, kita ini ada di waktu-waktu terakhir saudara, sangat dekat dengan kedatangan daripada Yeshua HaMashiach dan anti HaMashiach yang akan segera berdiri di bait suci Elohim. Nah saudara lihat dulu Daniel 9 ayat 27. Kalau hal ini digenapi, maka 1x7 masa itu akan segera dimulai saudara ya. Bahkan meterai pertama akan segera dibuka. Mari lihat Daniel 9:27, saya baca buat saudara. Dan dia akan menuguhkan perjanjian dengan banyak orang selama 1 pekan. Itulah 1x7 ya. Tetapi pada pertengahan pekan itu ia akan menyebabkan kurban dan persembahan sajian terhenti. Namun atas memuncaknya kekejian itu akan datang yang membinasakan bahkan hingga tuntas, dan itulah yang telah ditetapkan untuk menimpa pembinasa itu. Jadi saudara, 1x7 masa ini akan digenapi ketika sang pembinasa keji itu berdiri di bait suci. Nah, kalau yang pertama tadi secara roh dia sudah ambil saudara, maka kali ini secara fisik dia akan menajiskan bait suci itu. Kita tunggu saja saudara ya, tahun 2024 kalau sampai itu keluar izinnya, siapa yang mengeluarkan izinnya, maka saudara masa daripada Daniel 9:27 ini akan segera digenapi. Amin Bapak Ibu. Sudah ada tertulis tentang rapture? Halo? Ayo saudara yang ikut jawab dulu. Belum, Pak. Dari yang kita baca tadi sudah ada tertulis tentang rapture? Belum ada. Siapa yang bilang sudah ada? Belum. Belum ada saudara ya. Jadi sampai di ayat 15 ini anti HaMashiach berdiri di bait suci, belum terjadi rapture saudara. Yes. Ini perkataan Tuhan sendiri loh. Jadi kita jangan rubah urutannya. Mulai dari bait suci dirombak ya. Lalu poin 1 sampai 8 tadi kita sudah pelajari, masa daripada awal kesukaran itu sudah terjadi ya. Tetapi anti HaMashiach muncul di ayat 15 saudara, belum ada peristiwa rapture saudara. Oke, lalu kita lihat apa yang terjadi di masa-masa ini ketika anti HaMashiach itu menajiskan bait suci dan dia akan memerintah di dalam kerajaannya selama 1x7 masa itu. Mari lihat Matius 24 ayat 21 sampai 22. Saya loncat saudara ya. Bisa tolong bacakan Pak Don? Matius 24 ayat 21 sampai 22. Pak Doni? Ya Pak. Ya. Boleh baca Pak ayat 21 dan 22. Sebab pada waktu itu akan terjadi kesukaran besar seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, bahkan sekali-kali tidak akan pernah terjadi. Dan sekiranya
hari-hari itu tidak diperpendek, maka semua manusia tidak akan diselamatkan. Tetapi karena mereka yang terpilih, hari-hari itu akan diperpendek. Haleluya. Ini ayat yang sangat meneguhkan kembali, saudara. Sebab pada waktu itu akan terjadi. Pada waktu kapan? Ya, ini kan sudah ayat 20-an, saudara. Berarti setelah Anti-Hamasya berdiri di bait suci, maka ayat ini digenapi, saudara. Sebab pada waktu itu akan terjadi Great Tribulation. Nah ini, kalau tadi poin 1 sampai 8 itu kita masih awal penderitaan. Sekarang begitu Anti-Hamasya berdiri di bait suci, Great Tribulation terjadi. Dikatakan pada waktu itu akan terjadi kesukaran besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, bahkan sekali-kali tidak akan pernah terjadi. Dan sekiranya hari-hari itu tidak diperpendek, maka semua manusia tidak akan diselamatkan. Tetapi, ya saudara perhatikan ayat ini, tetapi karena mereka yang terpilih, saudara terpilih, amin, maka hari-hari itu akan diperpendek. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yeshua HaMasyiah, di ayat ini belum ada rapture, saudara. Jadi kalau ada orang berkata kita akan di rapture sebelum masa kesukaran besar, pengajaran itu tidak benar, saudara. Tidak sesuai dengan Yeshua katakan. Banyak orang mau lari dari masa ini, saudara, masa pemurnian ini. Mau di rapture jadi mempelai Yeshua HaMasyiah, saudara harus dimurnikan. Seperti emas dibakar dalam dapur perapian yang dipanaskan 7 kali. Itulah 1 kali 7 masa. Nah, saudara lihat ayat ini. Pada waktu itu terjadi kesukaran besar yang tidak pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Dan itu karena orang-orang kudus ada di situ di masa-masa itu. Maka hari-hari itu diperpendek. Penafsiran saya atau perkiraan saya, bukan 7 tahunnya yang diperpendek, saudara. 1 kali 7 masa itu jelas. Tetapi kemungkinan karena kuasa-kuasa langit akan goncang, nanti saya akan kasih ayatnya, maka peredaran matahari, bulan dan bintang itu akan menjadi kacau. Dan saya berpikir kemungkinan hari-hari yang akan kita alami selama 1 kali 7 masa itu tidak seperti yang kita alami sekarang, saudara. Yang mungkin saudara dari pagi sampai ke malam rasanya agak lama. Tapi kalau di masa ini karena orang-orang terpilih, maka hari-hari itu diperpendek. Jadi sekali lagi bukan 1 kali 7 masanya yang diperpendek, dipotong jadi mungkin berapa tahun saja. Tetapi kemungkinan saudara jamnya itu yang akan berkurang. Kenapa saya bisa katakan demikian? Karena di dalam firman Tuhan itu pernah dicatat, saudara. Di Yosua itu pernah satu kejadian, Tuhan menahan, saudara, matahari tidak bergerak sampai bangsa Israel menghancurkan orang-orang Amalek waktu itu. Nah, kalau waktu saja matahari bisa ditahan lebih agak lama, bukankah Tuhan bisa berbuat matahari lebih dipercepat, saudara? Nanti akan menyambung dengan sangkakala ke-6, di mana kuasa-kuasa langit akan goncang, saudara. Nah, jadi oleh karena orang-orang terpilih, maka hari-hari itu akan diperpendek. Jadi mungkin 1 kali 7 masa yang kita akan lewati itu, the Great Tribulation, saudara tidak akan rasa, mungkin cuma setengahnya, seperti mungkin hanya 3,5 tahun kita rasa, atau ya kurang lebih demikianlah. Walaupun mungkin secara hitungan kalender itu bisa 7 tahun, saudara. Tetapi waktunya, hari-harinya akan dipersingkat. Sekali lagi, masa ini belum terjadi rapture. Lalu rapture ada di mana? Yang menjadi pertanyaan banyak orang. Pak, kapan rapture kalau begitu? Awal tribulasi masih ada. Anti-Hamasya turun atau dia muncul membinasakan menajiskan bait suci, belum juga ada rapture. Lalu Matius 24, 21, 23 ini Great Tribulation, sejak dari pembukaan meterai pertama sampai nanti sangkakala terakhir, itu masa-masa yang sukar. Saudara yang sudah ikut dari awal pasti tahu apa yang terjadi di meterai 1 sampai 7, sangkakala 1 sampai sangkakala 7. Itu masa yang sukar, Bapak Ibu. Tetapi sekali lagi, sampai di sini belum ada tanda-tanda rapture, saudara. Tetapi karena orang terpilih, maka hari itu akan diperpendek. Makanya saudara kita yang terpilih oleh Elohim, mari persiapkan
minyakmu, saudara. Banyak orang akan kecewa menolak Tuhan karena mereka tahu mereka akan di rapture sebelum masa ini. Ternyata enggak, saudara. Ada di masa ini. Dan mereka akan kecewa, Tuhan kenapa engkau enggak rapture saya, Tuhan? Kenapa engkau izinkan saya masuk di masa-masa ini? Bukankah engkau berkata aku harus di rapture dahulu baru masa ini tiba? Tuhan katakan, siapa yang mengajari kamu? Firmanku jelas di Matius 24, ini urut-urutan yang harus kita pelajari, saudara. Terlepas dari begitu banyak macam teori dan semua pengajaran tentang akhir zaman, saudara harus mengacu kembali lagi kepada perkataan Yesus sendiri. Jadi sampai di masa sukar Great Tribulation ini tidak ada rapture, saudara. Yang ada orang kudus masih ada di sana. Maka saya mau katakan malam hari ini, siapkan minyakmu lebih lagi, saudara. Banyak orang akan kehabisan minyak seperti gadis bodoh. Karena mereka lama menunggu mempelai datang, tertidur. Waktu dia bangun, mempelainya datang, saudara, minyaknya habis. Lampunya akhirnya padam. Begitu dia tersadar dari mimpinya, ya Tuhan, ternyata aku masuk dalam masa kesukaran dan rapture belum terjadi. Banyak orang akan kehabisan minyak. Jadilah gadis bijaksana. Amin, Bapak Ibu. Siapkan cadangan minyak. Minyaknya dapat dari mana? Diperas lewat penderitaan yang sekarang kita alami. Maka sebenarnya saudara sedang mengumpul minyak itu untuk persiapan di masa Great Tribulation ini. Ya, saudara. Oke, jadi sampai di ayat 21-22 ini belum juga ada tanda-tanda rapture. Oke, kita akan lanjut supaya nanti saudara saya kasih waktu bisa sharing ya atau menambahkan. Oke, lalu kita lihat ayat 29 sama-sama kita baca di sini. Matius 24-29. Setelah Great Tribulation, masa-masa yang sukar tadi, ada orang pilihan di dalamnya. Lalu apa yang terjadi? Ayat 29, sama-sama kita baca ya. Dan segera sesudah kesukaran, sesudah Great Tribulation itu ya, kesukaran hari-hari itu, matahari akan dijadikan gelap, dan bulan tidak akan memberi cahayanya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan apa? Digoncangkan. Bapak Ibu yang mengikuti dari awal, saudara tahu ini, ayat 29 ini masuk di sangkakala keberapa? Ada yang bisa jawab? Kuasa-kuasa langit goncang, matahari jadi gelap, bulan tidak memberi cahaya, itu ada di sangkakala keberapa? Sangkakala 6, Bapak Ibu. Sebelum masuk di sangkakala ke-7. Jadi ini kemungkinan sangkakala ke-6 ke-7 ini nggak beda jauh. Karena ketika sangkakala ke-7 ditiup juga, saudara, itu akan terjadi peristiwa-peristiwa yang mengerikan di bumi ini. Jadi kayak nyambung-menyambung gitu, sangkakala ke-6 ke-7. Dan dikatakan sesudah the Great Tribulation itu, maka sangkakala ke-6 ini, saudara, terjadi. Ternyata sangkakala ke-6 itu yang dituliskan dalam Matius pasal 24 ayat 29 ini. Itulah sangkakala ke-6 sebelum sangkakala terakhir ditiup dan nanti akan terjadi rapture. Jadi saudara lihat, sampai di peristiwa ini itu belum rapture, Bapak Ibu. Nah, kalau saudara lihat nanti kuasa-kuasa langit goncang, saudara. Bulan akan menjadi gelap, matahari akan menjadi karung rambut dan gelap gulita. Bintang asteroid akan berjatuhan dari langit, kuasa-kuasa langit akan goncang, dan dunia akan mengalami masa-masa yang sangat mengerikan, Bapak Ibu. Kita masih ada di sana, menyaksikan. Makanya firman Tuhan berkata, orang-orang akan banyak mati, saudara. Oleh karena apa? Ketakutan. Berhubung apa yang menimpa dunia ini, banyak orang akan mati, saudara. Nah, jadi kalau kita yang mengerti dan memahami firman Tuhan ini, saudara yang sudah siap, pasti saudara nggak akan kaget. Betul? Jadi Matius 24 ayat 29 ini adalah sangkakala ke-6 memasuki sangkakala ke-7. Oke, lalu kita akan melihat rapture-nya di mana. Nah, ini dia. Di sini ayat 30 dan 31 barulah ada rapture, Bapak Ibu. Saya bacakan ya. Dan pada waktu Matius 24 ayat 30 sampai 31,
Dan pada waktu itu tanda Anak Manusia akan tampak di langit. Dan kemudian semua suku-suku di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia ketika datang di atas awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar, dan Dia akan mengutus para malaikatnya dengan bunyi sangkakala yang membahana, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru mata angin, dari ujung langit sampai ke ujungnya. Haleluya. Berikan dulu kemuliaan bagi Bapak Yahweh. Dahsyat sekali. Inilah sangkakala ketujuh, Bapak Ibu. Inilah sangkakala ketujuh, di mana Tuhan akan datang, Yeshua HaMasyiah di awan dengan kemuliaan yang besar, saudara. Dan ada malaikat yang bersama dengan Dia, yang akan meniup the last trumpet, atau sangkakala terakhir. Disitulah maka semua orang kudus dari keempat penjuru mata angin, dari barat, timur, utara, dan selatan, akan dijemput dalam peristiwa rapture, atau yang kita kenal dengan pengangkatan. Jadi Bapak Ibu boleh mengerti sampai di sini? Jadi kita akan melewati semua ini, Bapak Ibu. Haleluya. Siapkan imanmu, saudara. Siapkan dirimu. Di masa inilah Yeshua masih akan turun dan menjemput mempelainya untuk dibawa ke dalam kerajaannya. Kalau kita baca kemarin di Wahyu, kita akan masuk ke bait suci Elohim yang keluar, yang ada di surga terbuka, saudara. Lalu kita akan masuk ke dalamnya dan beribadah, memandang muka Yeshua HaMasyiah, Tuhan kita, Raja kita, dan mempelai laki-laki. Haleluya. Ini suatu peristiwa yang sangat-sangat saudara, yang sangat kita nantikan, saudara. Kita akan memandang Dia muka dengan muka. Haleluya. Saya kalau baca ayat ini, saudara, saya nangis, karena kita akan segera memandang Tuhan. Saudara rindu memandang Tuhan? Amin. Jadi sangkakala terakhir rapture ada di mana? Di terakhir, saudara. Setelah masa awal kesukaran, anti HaMasyiah muncul, baru masa Great Tribulation itu akan berlangsung. Lalu setelah itulah, sesudah masa kesukaran itu, maka Anak Manusia atau Yeshua HaMasyiah akan datang dan menjemput orang-orang kudusnya, yaitu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua yang ada di sini. Amin. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Nah, jadi ini urut-urutannya saya sudah simpulkan di sini ya. Bait suci dirobohkan menjadi atau dimurtad, saudara. Itu adalah tubuh sebenarnya kita ya. Lalu kita akan masuk di awal penderitaan, yaitu tribulation. Lalu anti HaMasyiah akan datang dan menajiskan bait suci. Disitulah perjanjian 1x7 masa akan dimulai. Lalu masa kesukaran besar, yaitu Great Tribulation dari Materai 1 sampai nanti sangkakala terakhir akan terjadi. Barulah kuasa langit goncang, sangkakala ke-6 ini terjadi, saudara, dan rapture. Jadi akan ditutup dengan peristiwa rapture. Lalu apa yang terjadi kepada dunia setelah peristiwa rapture? Dunia akan mengalami chaos, karena banyak orang yang akan diangkat. Lalu dunia akan mengalami chaos, dan itu kacau balau, saudara. Tapi anti HaMasyiah akan muncul, maksudnya dia akan dengan hikmatnya, dia akan membuat dunia ini kembali tenang. Dan orang akan kagum kepada dia. Tapi itu adalah masa-masa sejam yang Tuhan berikan bagi dia dan 10 raja yang akan memerintah. Dan Tuhan akan datang kembali lagi di lembah Harmagedon untuk membinasakan binatang itu dan juga nabi palsu serta para tentara yang menyertai dia. Nanti kita akan bahas, saudara, di peperangan Harmagedon dan juga kerajaan milenium damai, yaitu 1000 tahun. Nah, jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita sama-sama nantikan peristiwa ini dengan iman yang semakin teguh, karena saudara tahu kita sudah di mana posisinya. Ya, sedikit lagi, saudara, anti HaMasyiah ini akan muncul, Bapak Ibu.
Jangan main-main. Ini bukan peristiwa, bukan perkara yang sederhana. Kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau enggak, saudara, banyak orang akan murtad, banyak orang akan tertinggal, banyak orang enggak siap memasuki masa tribulasi ini. Jadi mari persiapkan hidup kita sungguh-sungguh, dan kita minta supaya Bapak Yahweh memberikan kita kekuatan. Amin, Bapak Ibu. Dan kita akan masuk di masa-masa yang sukar itu, dan kita akan sampai kepada peristiwa rapture untuk dibawa ke dalam kerajaan Elohim.